Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi ceritanya ke kawan-kawan semuanya. Gak usah pakai lama, langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Barangkali udah gak sabaran mau cerita ke kawan-kawan semuanya. Monggo. Tanya sama kawan-kawan dulu seperti biasa, Mas Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada ngobrol menemani teman-teman di 20 sampai 30 menit ke depan. Betul. Semoga menghibur seperti biasa. Seperti sebelum-sebelumnya. Iya, kayaknya menghibur sih, Bi. Kayaknya menghibur. Terus selamat datang juga buat teman-teman yang baru tahu, baru mampir di channel ini. Semoga betah, semoga mau nonton iklannya ya, Bi. Amin. Dan sekarang kayak hari-hari yang lalu, aku tetap mau cerita, Bi. Monggo. Ya, ini Ceritanya apa? Oh iya ya, ceritanya apa? Ada sebuah kisah, Bi. Beberapa hari yang lalu, Baru dong berarti ya, fresh ya. iya baru. Atau beberapa hari ada orang cerita gitu. Ceritanya udah 50 tahun yang lalu. Betul sekali. Kayak gitu. Iya, seperti itu konsepnya. Jadi beberapa hari yang lalu ada acara ini, tahlil. Ada acara tahlil. Ya, tetangga itu ada yang meninggal, dan dia seorang mantu, bukan orang situ asli gitu ya. Dia itu orang Cilacap. Aslinya orang Cilacap. Nah, pas hari pertama, kedua, yang cerita itu, yang punya pengalaman itu nggak datang karena berbagai urusan gitu ya. Dia baru datang itu pada malam ke-7. Berarti sore lah. Tadi malam ke-7 itu ketahlilan. Ya karena memang di sana itu dia keluarganya juga bukan keluarga gede, kakak adiknya. Ini termasuk yang meninggal itu adiknya. Jadi yang meninggal aja umurnya udah 65. Ini aki-aki lah, udah sepuh. Tapi masih ngobrol itu enak. Doyan ngobrol. Tahu-taunya ya pas mulai tahlilan, ini orang kok grabyak sama siapa aja itu nyapa, ngomong sumeh gitu loh, Bi. Padahal udah tuir tapi kelihatan masih sehat begitu ya. Itu kakaknya yang Meninggal. Setelah selesai, karena memang kerabat nggak terlalu banyak dan dekat sama tempat tinggal teman, yuk ngobrol di sini aja dulu sebentar. Sayang itu makanan kan kayak jajanan masih banyak, nanti mau dibungkus buat di rumah nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol dulu, rokok juga banyak gitu kan. Ya wis, siapa tahu ada yang bisa diambil di situ kan buat cerita. Nah ini ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, akhirnya nanya-nanya, jenengan Pak aktivitasnya apa? Kulon pun bukan aktivitas Mas, saya udah nggak aktivitas, paling ya dari rumah musola, rumah sawah kayak gitu doang. Sawah aja ada yang garap, jadi cuma nengokin kayak gitu. Bapak teh iya ngatur-ngatur tau, ya mbok gitu kan orang sana sih. Yuro ya gitu, nggak gitu-gitu banget sih Mas. Nah Pak, jenengan tugasnya di mana? Dulu pernah kerja apa Pak? Saya dulu itu di palang kereta, palang pintu kereta gitu kan. Waduh, Pak, palang pintu pernah menangi wong des kayak gitu Pak. Pirang-pirang katanya, sering bandel sih Mas. Kalau dulu kan saya tugas belum ada palangannya udah di situ. Jadi ya kalau sekarang kan alatnya otomatis sudah begini sendiri. Kalau dulu saya harus ngerek, dapat berita dari sana, ini mau datang kereta jam seberapa. Kadang-kadang kan ada ini tenggat waktu yang nggak sesuai jadwalnya. Saya udah harus nungguin, memanduk-manduk. Itu kadang-kadang orang ada aja yang memang kayak ketempelan setan budek apa-apa. Ya kena Mas, pirang-pirang. Beberapa kali kayak gitu. Waduh, rame kan. Mungkin ada pengalaman horornya. Ada teman, sebut saja namanya ya Andi lah, bilang, Pak, bocah piye, kan nuding ke saya gitu kan, bocah ini tukang bawain cerita horor Pak, bawain cerita horor primen Mas maksudnya, YouTube Pak, channel YouTube, nanti kalau sampean punya cerita YouTube, cerita horor, nanti dibawain pengalamannya, wah, karena bayarannya, aduh, ada bayarannya apa, enggak itu angel ada Pak. Ya wis lumayan kena ongkos balik. Maksudnya saya ada bayarannya, situ enggak. Iya kan? Kecuali situ ikut saya tiap hari berangkat. Iya ya Mas ya. Tapi pengalaman seorang nggak apa-apa, bagi-bagi. Siapa tahu kalau ini bukan tentang setannya sih Mas, tapi memang ada hal kehidupan di sana. Kamu pinter Bi. Akhirnya dia mengisahkan peristiwa horor yang dia alami. Beberapa kali saya memang dia ngelihat penampakan di area rel, di atas rel jalan atau sekelebat bayangan, bahkan kadang itu kayak mendekati kesenian kan ada
ruang tunggunya kan, kayak rumah-rumah kecil itu. Iya, pos satpamnya Pos gitu lah. satpamnya, Pos gardu ada kaca kayak gitu. Kadang kaca itu ada yang ngelongok gitu kan, tik 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 kayak gitu. Apa sih gangguin aja siapa, kirain temennya yang gantian jaga. Tahu-taunya kadang cuman putih doang, putih kayak kain kayak gitu mas. Tapi 12 tahun silam saya hampir pensiunis pokoknya, hampir pensiun. Saya itu pernah ngalamin kejadian. Jadi saya itu istri saya muda mas. Mas itu gimana pak? Saya kan istrinya meninggal yang pertama. Anak-anak ngocok-ngocokin mas, bojo maning istri lagi. Saya dapatnya alhamdulillah masih muda. Ya umur-umuran 40-an 5 tahun kayak gitu kan, 40 tahunan lah. Nah itu ternyata keluarga istri itu ya saya mungkin kebawa nafsu atau apa, nggak terlalu neliti ini bebek bobotnya gimana. Rumah tangganya ternyata rumah itu masih rumah tumpeng, walaupun yang di rumah cuman istri saya. Anak itu akeh mas, banyak banget. Itu rame dari pertama nikah sampai saya itu mau berapa tahun lah, puluhan tahun, mau 10 tahun menikah. Yang dibahas kalau misalnya saudara-saudara pulang pasti tanah. Pasti tanah. Lah mau aman katanya. Tadi siang kan saya datang sorean, ada orang-orang desa itu ngukur-ngukur ngapain pak? Mas, pemutihan pak. Oh, pemutihan kan agak ringan biayanya. Ya beneran, ceritanya mirip katanya seperti itu. Jadi malam itu 12 tahun silam ya, saya itu berangkat seperti biasa, dapat jatah itu malam hari. Jadi ya tank jam 6 udah ada di pos. Dan 2 orang, sebenarnya 2 orang, dan nanti sekitar jam berapa mungkin belasan ini teman berangkatnya sih agak jam 9 gitu lebih. Nanti gantian dia yang ngurusin, nanti paginya ada lagi gitu kan. Cuman saya dapat telepon waktu itu yang masih HP jadul, yang pulsanya mahal mas. Ya wis karepe gitu kan. Pak, ngapunten pak, dia anak muda, saya nggak bisa berangkat malam ini pak. Tolonglah pak diterusin, nah, nanti ada ya saya ngerti lah kayak gitu. Akhirnya saya nerusin, padahal pikiran lagi pusing banget. Yang saturan saya nggak berantem sama istri, nggak adu omong, gara-gara urusan lemah, urusan tanah keluarga ribet banget. Dan ada ancaman kakaknya istri itu tinggalnya jauh lah, daerah Palimanan atau apa. Dia katanya mau ngamuk pulang. Jadi disangka istri yang jagain ngerawatin orang tua terus nanti mau ngakei gitu loh. Mau yang paling banyak mau gitu yang paling banyak, padahal nggak kayak gitu. Ya uang tua sih kadang-kadang omongan itu kalau dulu itu nggak dibagi, ada suratnya begini asal lo ngomong aja, emang istri nanti ini buat kamu gitu ya. Artinya seperti itu, marah-marah katanya, dan ada niat katanya mau datang ke sini ke Cilacap kayak gitu, mau diobrak-abrik semua. Orang Cilacap. Iya dia orang Cilacap. Cilacap. Tadi Cilacap. Iya, dia tuh mau ngabrak-abrik semua. Saya mau dipateni katanya, mau dibunuh, masa kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu mas. Saya tuh ketar-ketir, bukan takutnya saya mati nggak apa-apa, kesasaran anak-anak loh, sama istri, masa-masa tanah nyampe kayak gitu. Malam itu saya berangkat, pikiran ruwet. Katanya dengar-dengar sore itu mas saya mau ke Cilacap, kan gak jauh ya, tapi tak tinggal. Saya ngomong sama istri, pokoknya ada apa, ngomong aja, saya nggak tahu mas, saya nggak tahu, saya mah cuma ngerawatin orang tua kayak gitu, jangan ngelawan, takutnya cerek atau apa, wis ya kayak gitu. Saya pesan sama istri begitu. Malam hari itu saya nyamut bahasanya ini nggak ada orang, sepi. Biasanya Palangan itu memang udah otomatis ini kemarian gitu, tapi biasanya banyak orang lewat juga enggak. Tukang bubur ayam kadang-kadang ada, saya itu sering seneng walaupun beli satenya aja buat ngemil, itu buat cemilan sama temen kalau pas ada. Itu enggak lewat. Warga yang ya mungkin wong nganggur atau apa, sama-sama tua kayak saya, nemenin nyetel radio kayak gitu, ada TV juga nggak datang. Padahal itu lagi zaman bola, itu seneng saya nonton bola, males ngapain, saya malas saja, semuanya males, tak matiin. Saya itu kayak orang nyari-nyari, kalau nggak ada orang ya apa kayak gitu, tapi jangan yang nakal-nakal, sini ngobrol, saya pusing katanya begitu. Saya nantangin emang kayak gitu. Saya itu duduk, kalau Palangan itu rumah-rumahan itu ngadepnya kan bukan ke rel, itu sebagian sampingnya. Dia sengaja muter, di situ ada kayak ban
ban-ban yang ban tronton gitu, dipendam separuh. Tadi ada mejanya pakai kayu, duduk di situ. Saya duduk di situ ngeliatin ke arah rel. Seberang sana itu belakangnya ruko-ruko lah ya. Nah kalau ngeliat ke arah kiri, ke sono banyak alang-alang, ya rel semua lah itulah gelap. Itu saya nunggu nih, saya nungguin kalau ada yang mau lewat lah sinilah. Tapi sing ayu katanya, sing ayu jangan yang medeni katanya. Itu nggak lama. Ya lama juga sih saya nungguin, habis rokok 2 batang ya mungkin 20 menitan. Rokok saya kretek, gak lama itu memang ada seseorang yang datang dari arah kiri. Di atas rel. Di atas rel jalan. Di jalan di rel maksudnya waktu itu. Berjalan di rel, di tengah-tengahnya kayak gitu. Ini perhitungan saya, kereta itu hampir lewat. Naluriya saya sebagai penjaga rel itu nggak ngeh dia itu setan atau apa kayak gitu, enggak, manusia bingung mau ngapain itu harus diselamatkan. Kalau dari bentuk siluetnya itu ya perempuan jalannya gontai kayak gitu, tangannya sama sekali nggak ke atas, bener-bener ngampleh gitu, lemes kayak gitu kan. Nah makin dekat belum kelihatan juga, masih kelihatan hitam doang, emang gelap kan. Akhirnya ngomong, mbak kereta hampir lewat, mbak enggak lewat. Diteriakin, mbak awas jangan di situ, lagi ngapain di situ, itu lagi ngapain kayak gitu. Itu kalau hitungan saya kan kereta masih ada jarak lama berapa menit lagi, tahu-tahu pot kayak gitu aja. Keretanya datang dan arahnya itu kan ada melengkung. Itu belum sempat ditutup berarti pintunya. Pintu saya nggak ngeh, itu kan otomatis jadi dia nggak merhatikan bagian ini. Itu harusnya nggak ada pintu otomatis, ada pencetannya ya. Operator. Kalau dia nggak merintahkan bagian itunya, nah pasti dia itu ngelamun kacau gitu ngeliatin ke situ, ada perempuan di sana dan dia mau neriakin. Kereta tahu-tahu datang. Apa saya ngelamunnya kelamaan? Mungkin udah ditutup kali. Mungkin seperti itu. Mungkin aku karena ngelamunnya kelamaan gak fokus kerjaan saya. Itu bahaya sebenarnya sih. Tapi saya fokusnya mau nyelamatin itu perempuan itu. Tahu-tahu lampunya kan kalau kereta. Iya malam kelihatan. Saya silo, yang pasti saya ngeliat itu orang kena. Si perempuan itu kena. Terus udah ya. Emang ini si kereta juga bunyiin klakson bi, kayak gitu kan, lewat itu kereta yang arah sana, itu nggak diceritain arah mana. Pas udah saya ngeleglek katanya, saya ngeleglek lemas. Ini ujung-ujungnya mengutin protolan katanya, protolan balung, protolan kepala segala macam. Biasanya kalau lagi saya yang alami, kalau misalnya ada orang seperti itu sengaja bunuh diri atau kena, saya langsung ada rasa perinding, terus bau amis langsung. Berapa kali ngalamin dia gitu ya, ada bau amis kayak darah langsung sereng berapa lama. Itu nggak ada bau sama sekali. Merinding juga enggak. Saya cariin itu. Baru kalau misalnya kena di sini, paling enggak 30-50 meter ke sana lah. Saya cariin sampai ketemu sama seorang. Jadi belakangnya rumah dorong, "Pak, nyari apa, Pak?" Namanya kan Ahmad. "Ahmad, nyari apa?" "Ora," katanya, "jangkrik, Pak." Biasanya banyak jangkrik nih. Ora, nggak nyari apa-apa, sorot nggak ketemu sama sekali. Bersih, nggak ada orang sama sekali. Baru jangan-jangan makhluk kayak gitu. Akhirnya dia balik lagi, malah ada pohon kersen di dekat posnya dia sendiri. Ada seorang perempuan duduk di situ. Kalau dari siluet sama model dia duduk, tapi ini kan kelihatan jelas semua. Perempuan yang tadi, Bi. Itu mirip yang di Trayeman situ, ada pohon kersen. Ada kayak gitunya, Bi. Gue bayanginnya di situ. Oh, bayangin aja di sana ya. Soalnya ada alang-alang, ada ruko itu. Betul. Asik. Enggak ini gue bayangan aja ke saya. Apa? Terus ke sana saya melihat jelas, tapi saya juga bener-bener udah mastiin dalam hati dia bukan orang gitu loh. Tapi karena saya kacau, cantik, paruh segini kan, kelihatannya kan segini doang gitu. Malah ditaruh di kuping tuh rambutnya beginiin. "Mbak, dewekan?" gitu. Ditanyain, diem aja cuman manggut-manggut. "Biasa nengkene ya, Mbak?" "Sampean ini biasa nengkene ya." Cuman kayak gini tuh nunduk-nunduk begini. "Pak, kakinya nempel lana apa?" "Enggak, biar jangan terlalu tegangan waktu itu." Ngomong cerita ya, ya nggak apa-apa, biar jangan terlalu semangat. "Dinung, Pak, dinung." Teman-teman kan langsung rokok apa rame sih, Bi. "Guru apa ora, Pak?" "Ya titik-titik." Enggak kayak gitu. Emang kejadiannya seperti itu. Saya ngeliatin itu langsung gaunnya panjang begitu kan ya. Tahu-tahu saya tanyain lagi, "Mbak, sampean niki ketabrakan?" Emang saya udah tahu itu setan gitu loh. "Sampean tadi menabrakan diri apa ketabrak?"
cuman senyum doang, tapi ngeliriknya bisa nyengiti banget Bi katanya. Cantik tapi ganas kayak gitu gimana, kayak jahat Bi. Jadi ngeliriknya itu serem banget, cuman nunduk-nunduk kayak gini alon banget. Itu mendadak saya kayak dilucuti, balungnya lemes kabeh. Aku itu beraniin buat ngobrol sama makhluk gituan. Pas mener bahasa sini itu kebetulan gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu Mas. Lemes semuanya lemes, bener-bener saya kayak nggak ada tenaga. Itu ikut duduk, sampingnya ada ban lagi, duduk di situ. Kursi ban ya. Iya, saya bukan duduk tapi terduduk gimana sih, lemas. Padahal pengennya pergi, sebenarnya pengennya pergi. Terus akhirnya saya tanya lagi udah ke Pergo. Jenengan emang sengaja nabrak apa ditabrak kayak gitu? Itu ngomong tapi mulutnya enggak mangap-mangap. Jadi ngomong tuh mukanya masih separuh. Kayak ini dong, Ria Ernest. Kalau jadi Susan. Betul, dubbingnya seperti itu. Gitu. Bisa macam-macam suaranya. Kayak ada tekniknya itu dipelajari ya. Itu ngomong seperti itu, katanya dia meninggalnya seperti itu. Dulu meninggalnya seperti itu, panjang Bi ceritanya. Perengasannya panjang loh. Kalau dia itu cerita dulu, dia natin sama suami, dia natin sama orang tua semuanya lah kayak gitu. Dia putus asa, matinya seperti itu. Berarti jenengan tadi yang itu, yang nabrak itu? Iya, udah lama katanya gitu. Nabraknya di situ. Di situ, begini. 6 hari, 6 minggu, 6 tahun baru begini. 6 tahun. 6 tahun apaan orang lu begini? Itu 7 kali. Ini 7 ya? 7 wis ya? Lu kalah anak SD. Betul, 1, 2. Iya, Bi 7 Bi. 7 tahun. 6 tahun. 6 tahun ya. Dia nunduk. 6 tahun seharusnya saya ada di sini. Dia cuman ketawa doang kayak gitu. 6 tahun kan saya ada di sini. Apa saya nggak tahu? Masa nggak tahu orang saya rajin berangkat ya? Nggak terpikirin. Ini setan. Paling nggak, kalaupun dia nggak berangkat pasti dengar beritanya. Dengar beritanya. Ini bohong. Apa nggak di pelintasan sini? Itu kan biasanya beritanya track itu juga. Akhirnya dia, Mbak permisi ya Mbak. Amit saya Bu, permisi ya Mbak. Saya itu lemes banget sampai tetean sama daunnya kersen. Lewat depannya, nggak diapa-apain Pak. Dia nggak apa-apain, saya yang ngapa-ngapain, saking penasarannya. Saya ngelinguk begitu. Lain hancur Mas, sebelah hancur. Yang tutup rambut. Saya itu dapat tenaga, langsung pas ngeliat hancur itu bisa ngedibak Melayu. Orang mah pulang ya, saya ke dalam pos. Saya ke dalam pos, itu langsung selimutan. Saya manggil nomornya teman yang tadi katanya nggak berani, yang mangkat kon mene bagian saiki. Apa mbok ngene? Wis ngene mangkat saiki, aku ora penak awake, aku nggak enak badan, tapi nggak dijelasin nggak kayak gitu kan Bi. Nggak lama itu dengar suara kan di telepon, motor jalan, berarti kan mau ke sini. Dia anteng kan, pas dia anteng kepikir udah selesai dan si tadi makhluk nggak mungkin kemari kan, pikirannya kayak gitu. Di pintu kan memang terbuka begitu Bi, nggak ada pintunya sih, ada cuma dibuka gitu kan. Ada ibu-ibu Bi datang ke situ, ibu-ibu tua kerudungnya begini, nah diselampirin. Dia itu ada nunduk tapi nggak pakai tongkat, itu nyelonggop di pintu. Ya Allah kagetnya udah kayak apa, tua Mas, sama sampean tua. Ya dulu ya Tuhan, dia bukan saya. Ya saya lah begini umuran segini, itu langsung Dek, misi Dek, katanya misi Dek. Numpang duduk di situ, di emperannya kan ada plasteran begini kan. Bu, sini aja masuk, saya yang di luar enggak apa-apa Bu, dingin Bu, udah malam. Itu jam berapa Pak? Sekitar jam 2-an. Udah sekitar jam 2-an, dingin. Dengan dari mana sih? Tengeriku mawon. Dari situ aja kayak gitu. Tapi nggak bawa apa-apa, nggak bawa bakul, tapi dibawa selendang. Kalau mukanya adem Bi, mukanya adem. Tapi saya nggak ada ngomong dia itu setan atau apa enggak, ada temennya yang jelas. Tapi orang perempuan yang nggak mungkin dibawa masuk, tua lagi Mas katanya gitu. Akhirnya saya ikut keluar, masih lemas, saya belum mangap. Miki, wow ditemuni jenengan, langsung ngomong kayak gitu. Dia tahu. Iya. Wow ditemuni, berarti tadi ditemuni. Bu, jenengan temuni maksudnya pripun? Ditemuni sing teng mriki, sing wirawiri niku nakal, Pak. Niku nakal. Pakai bahasa Indonesia aja, Bro. Ya, itu katanya nakal. Itu katanya nakal. Jenengan enggak apa-apa kan? Enggak boten napa-napa, Bi, enggak Bu, enggak apa-apa kayak gitu. Oh, iya. Saya duduk di sini enggak apa-apa.
kalau ada masalah dihadapi, nggak semuanya seperti itu. Tapi ya malam ini jenengan jangan pulang katanya begitu. Minta airnya, dalam bahasa Jawa minta airnya. Dikasih air, Bi. Tapi dikasih air diambil ada gelas gede nggak diminum. Cuman dipegangin, Bu monggo diunjuk diminum. Iya nanti katanya kayak gitu. Nah, dilalai saya belet kencing, di situ nggak ada WC-nya. Saya keluar misi-misi sama si perempuan tua tadi di dekat pohon karena nggak ada di dekat pohon gasing tadi, udah nggak ada makhluk itu. Si ibu tadi udah nggak ada. Oh, si yang perempuan, yang perempuan pertama saya kencing di situ, pas balik lagi ibu-ibu udah nggak ada, Bi. Ibu-ibu udah nggak ada, gelasnya masih ada. Ada di situ, saya sangkirin gelasnya. Terus saya coba nengok ke jalan tadi ya, jalan biasa gitu kan, jalan kecil, jalan kampung, nggak ada. Nengok ke arah kanan nggak ada, sampai ke rel-rel tak tengok-tengok gitu nggak ada. Ini orang apa bukan ya? Lagi cingak-cingak ada perinding, terus bau kayak minyak apa? Nggak usah dipikirin, suaranya ibu-ibu itu. Ada suara doang, Bi, nggak usah dipikirin, aja balik katanya begitu. Jangan pulang. Saya ngantuk. Mau bilang ngantuk ya ngantuk, enggak ya besok kan biasanya saya ada kerjaan lain di rumah, unggas lah urusannya, unggas terus wedus ngarit-ngarit gitu, ternak. Saya harus tidur, nggak bisa tidur sampai pagi-pagi saya disusulin sama anak, tahu-taunya apa, Pak, Bapak untungnya orang balik, Bapak untungnya nggak pulang, karena apa, Uwa datang yang dari Palimanan itu ngamuk-ngamuk, terus dia bawa apa namanya kopang. Untung ibu nggak diituin, Pak. Kita nggak ada yang ngasih unjuk, emang Wah nggak ngerti kalau bapak kerja di situ, nggak ngerti ngasih unjuk. Di katanya dia amat parah nih, dipacok itu. Jadi dia itu kalau misalnya adiknya sendiri nggak salah, pasti suaminya yang menguasai harta. Dia pikir seperti itu. Jadi malam itu ngamuk-ngamuk, warga ngumpul semua itu udah dipegang akhirnya sama orang desa, sama polisi lah kayak gitu. Jadi kalau memang tadi bapak tadi itu pulang pasti bisa berantem. Gitu ya. Jadi ya saya itu ada pengalaman ketemu begitu, satunya yang tadi yang jelek digangguin, yang kedua ibu-ibu masih penasaran sampai sekarang katanya. Tapi dia nulungin, ngasih tahu kayak gitu. Soalnya nah ini yang teman tadi yang katanya mau datang pun nyatanya nggak datang. Saya besoknya kan ketemu, ya 2 harian lah ketemu, katanya, aku wis mangkat Mas, bensinnya tank, dilalanya bensinnya tank, bensin saya beli eceran jalan, businya rusak, kayak gitu terus lah. Pokoknya saya harus disituasikan di situ, nggak kemana-mana. Tapi alhamdulillah selamat, emang jalannya begitu. Itu saya pikir kalau pulang saya habis mungkin. Yang jadi kan lawan apa temannya lemang. Ya mau saya berantem apa, orang jaga kereta mah tinggal ya gitu aja. Pencet doang nggak bisa apa-apa gitu. Apalagi katanya pendekar apa Mas, orang kerang orang sana. Paling diancam, awas lu nggak bisa lewat sono. Iya. Awas naik kereta awas gitu. Tutup nanti gitu. Seperti itu. Tapi yang pasti kata dia banyak saya mengalami kejadian di kereta. Tapi yang paling itu ada berkesan ya tadi ibu-ibunya loh, sosok ibu-ibunya. Kalau misalnya kayak yang cewek tadi mah dia mau bohong mau apa namanya bangsa kayak gitu. Tapi ibu-ibu itu nyelamatin saya. Kalau saya pulang bisa jadi saya emosi, deg bisa macam-macam lah, ada kejadian tertentu. Iya, lebih parah yang jelas ya. Kalau kayak gini kan bisa dihandle sama aparat desa, aparat. Iya, kata teman-teman. Rame om, rame om, mana ngomong? Lah saya pede katanya kayak gitu. Katanya udah malam. Akhirnya kan berkat udah datang pulang. Oh langsung pulang. Iya, berarti cuma satu cerita doang. Harusnya banyak itu cerita dari paginya ke situ lagi. Rame nih orangnya kan. Om, wawa kayak sebalik. Foto-put katanya. Foto-put apa? Pagi-pagi. Oh pagi-pagi udah pulang. Oh udah balik ke mana, Cilacap ya? Cilacap ya. Udah balik ke Cilacap. Ya udah dapat cerita satu lumayan ya gitu aja. Oke. Menarik sih ceritanya. Tadi di Palangan Pintu, tapi dia nggak menyebut sih bagian di daerah mananya. Iya, yang jelas pasti deket itulah Pertamina atau apa gitu ya. Cilacap soalnya. Iya betul. Itu aja sih cerita hari ini. Oke, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih siapa Pak Ahmad tadi ya, mantan penjaga rel kereta api di Cilacap sana. Terima kasih udah berbagi pengalamannya, udah berbagi kisahnya yang pastinya kita ambil sesuatu yang positif dari kejadian ini, dari pengalamannya Pak Ahmad. Betul.
Dan kalau ada sesuatu yang negatif ya itu kita buang jauh-jauh. Terutama masalah urusan tanah itu tadi, alangkah baiknya kalau misal siapapun yang mengalami hal itu kita lebih bijak aja gitu. Betul. Ya, kepala dingin tetap diobrolin, intinya seperti itu. Udah gitu, jangan main golok-golokan kayak gitu, bahaya gitu. Orang nggak pakai golok aja sekarang di penjara, apalagi yang udah bawa golok gitu kan, susah nanti repot. Udah gitu aja, terima kasih. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa yang terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, pastinya untuk kita juga ya, untuk diri kita juga, diberi kemudahan dalam segala sesuatunya. Yang sakit diberi kesehatan, yang sehat dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.